negosiasi, Indonesia biasanya berbicara dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan pihak lain. Sementara itu, budaya Jepang juga cenderung tidak langsung, tetapi lebih formal dan penuh pertimbangan. Orang Jepang sangat memperhatikan etika, kesopanan, serta makna tersirat dalam percakapan. Mereka sering menggunakan bahasa halus yang membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Berbeda dengan Amerika Serikat, yang memiliki gaya komunikasi langsung, terbuka, dan to the point. Orang Amerika lebih fokus pada efisiensi, kecepatan, dan kejelasan informasi, sehingga mereka kurang menyukai pembicaraan yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Berikutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang B mengenai evaluasi kesalahan komunikasi manajer Indonesia. Kesalahan komunikasi yang dilakukan Indonesia adalah tidak menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara. Kepada pihak Jepang, komunikasi yang terlalu langsung dianggap kurang sopan dan kurang menghargai proses. Sedangkan pihak Amerika berkomunikasi terlalu panjang dianggap tidak efektif dan membuang waktu. Selain itu, manajer Indonesia kurang memahami karakter dan budaya masing-masing negara, sehingga pesan yang disampaikan tidak diterima baik oleh kedua pihak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagian C, yaitu pendekatan komunikasi yang efektif. Pendekatan yang efektif adalah menggunakan komunikasi lintas budaya yang fleksibel. Manajer Indonesia perlu menyesuaikan cara bicara dengan lawan bicara. Saat berkomunikasi dengan Jepang, sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan, formal, dan memberi waktu untuk mempertimbangkan keputusan. Sedangkan Amerika, komunikasi yang harus lebih singkat, jelas, dan langsung pada inti pembicaraan. Selain itu, penting untuk mendengarkan secara aktif dan memahami budaya mitra bisnis dan menghindari asumsi agar terciptanya hubungan kerja yang baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A, yaitu analisis jenis hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi yang terjadi dapat berupa hambatan semantik, psikologis, dan organisasi. Hambatan semantik terjadi karena pesan disampaikan dengan bahasa yang kurang jelas sehingga disalahartikan. Hambatan psikologis muncul karena adanya emosi, prasangka, atau kurangnya rasa percaya antar anggota tim. Sedangkan hambatan organisasi yang terjadi karena alur komunikasi yang terlalu panjang sehingga informasi berubah ketika diteruskan dari suatu pihak ke pihak lain. Selain itu, hambatan fisik juga bisa terjadi, misalnya gangguan jaringan internet atau bisa media komunikasi yang kurang efektif. Berikutnya, saya akan menjawab nomor 2B mengenai evaluasi dampak terhadap kinerja organisasi. Masalah komunikasi dapat menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efisien karena banyak terjadi kesalahan dan miskomunikasi. Konflik antar tim juga dapat menurunkan kerjasama dan semangat karyawan. Akibat lainnya adalah keterlambatan penyelesaian tugas, menurunnya produktivitas, dan berkurangnya kepercayaan antara anggota organisasi. Jangan biarkan terus-menerus. Hal ini dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2C, yaitu mengenai solusi berbasis prinsip komunikasi bisnis efektif. Yaitu, solusi yang dapat dilakukan adalah memperjelas alur komunikasi dan memastikan setiap informasi yang disampaikan secara lengkap dan mudah dipahami. Perusahaan juga tidak perlu menerapkan komunikasi dua arah agar karyawan dapat memberikan umpan balik atau bertanya jika informasi yang kurang jelas. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana, rapat koordinasi rutin, dan kerja sama antar tim membantu mengurangi konflik. Pimpinan juga harus menjadi pendengar yang baik dan menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan profesional. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan 3A. Analisis masalah komunikasi berdasarkan prinsip dasar komunikasi bisnis. Yaitu, masalah komunikasi yang terjadi adalah lambatnya respon kepada pelanggan, penggunaan bahasa yang kurang profesional, dan kurangnya pemahaman budaya internasional. Dalam komunikasi bisnis, kecepatan respon sangat penting karena pelanggan mengharapkan pelayanan yang cepat dan jelas. Bahasa yang kurang profesional juga dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selain itu,
Kurangnya pemahaman budaya membuat pesan yang disampaikan bisa dianggap tidak sopan dan tidak sesuai dengan kebiasaan pelanggan di negara lain. Berikutnya, saya akan menjawab 3B, yaitu evaluasi peran teknologi. Teknologi sebenarnya dapat membantu memperbaiki komunikasi bisnis jika digunakan dengan baik. Media sosial dan email mempermudah perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan dari berbagai negara secara cepat dan murah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, teknologi justru memperparah masalah. Misalnya, keterlambatan balas pesan, penggunaan bahasa, otomatis tidak tepat, atau kesalahan penulisan email. Karena itu, perusahaan perlu memiliki admin yang responsif, sistem pelayanan pelanggan yang baik, dan penggunaan teknologi yang profesional. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan 3C, yaitu perbedaan budaya yang memicu kesalahpahaman. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman karena setiap negara memiliki cara komunikasi yang berbeda. Misalnya, pelanggan barat biasanya menyukai komunikasi cepat dan langsung, sedangkan beberapa budaya Asia lebih mengutamakan kesopanan dan kehati-hatian. Penggunaan kata, nada bicara atau cara menyampaikan kritik juga dapat dipahami berbeda oleh setiap budaya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami budaya pelanggan internasional agar komunikasi berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik.